Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya sering mengatakan kalau kita berkhutbah, sampaikan khutbah dengan singkat dari segi waktu, padat dari sisi muatan, dan sistematis dari sisi urutan pembahasan, sehingga khutbah atau ceramah bisa dipahami dengan baik oleh para pendengar, oleh para jamaah. Salah satu buku yang saya tulis adalah 53 khutbah berangka. Disebut 53 khutbah berangka, disebut berangka karena seluruh pembahasannya menggunakan angka. Ada 2 poin, ada 3 poin, ada 4 poin, dan seterusnya. Misalnya saja tentang 3 perumpamaan mukmin. Seorang mukmin diberi ilustrasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. 3 perumpamaan mukmin. Yang pertama, seorang mukmin diilustrasikan seperti cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Cermin, kaca. Kita kalau ngaca mau ngapain? Oh, kalau ngaca kita mau menemukan kekurangan diri kita. Ada yang belum rapi apa tidak? Maka kalau kita menjadi seperti cermin, karena kita ini orang baik, maka orang menemukan kekurangan dirinya dari kebaikan yang kita lakukan. Sebagai sebuah contoh, Umar bin Khattab berinfak fi sabilillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa uang yang banyak. Rasulullah bertanya, buat kamu sama keluarga apa? Kenapa Rasul bertanya begitu? Karena banyak yang diberikan oleh Umar. Untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Oh, rupanya Umar menyerahkan separuh dari uang yang dia miliki. Sesudah itu datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga bawa uang yang banyak. Jauh lebih banyak dari yang dibawa oleh Umar. Ya Rasul, saya mau infak fi sabilillah. Rasul lihat banyak jumlahnya, dia bertanya, untuk kamu sama keluarga apa? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Maka Umar mendengar hal itu menangis. Kenapa dia menangis? Dia merasa sudah banyak berinfak, ternyata ada lagi yang lebih banyak. Dia merasa sudah baik, ternyata ada lagi yang lebih baik. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu adalah cermin yang menunjukkan kekurangan orang lain atas kebaikan dirinya. Inilah kita bercermin kepada orang yang lebih baik. Yang kedua, di dalam buku ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan seorang mukmin itu seperti lebah. Masalul mu'mini masalun nahlati. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Bagaimana lebah? In akalat thayyiban. Kalau dia makan, makan yang baik. Makan yang baik. Makan yang baik berarti halalan thayyiban. Belajarlah dari lebah. Makannya baik. Lalu wa in akalat thayyiban wa in wado'at thayyiban. Kalau dia memberi, dia juga memberi yang baik. Apa yang dihasilkan oleh lebah? Madu. Baik. Nah, sekarang kita ini menghasilkan apa? Ada saat kita ngomong, apa yang kita lontarkan? Ada saat kita berpikir, apa hasil pikiran kita? Ada saat kita melakukan sesuatu, apa karya yang kita hasilkan? Manfaatnya apa? Baik apa tidak? Kalau lebah
madu yang dihasilkan sesuatu yang sangat berguna. Lalu wa in waqa'at ala 'udin nakhirin lam taksirhu. Apabila dia hinggap di dahan yang lapuk sekalipun, dia tidak mematahkannya. Oh, kalau begitu kita seperti lebah, jangan suka bikin rusak. Yang suka bikin rusak itu adalah orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Begitu kata si munafik. Apabila dikatakan kepadanya jangan kamu bikin kerusakan, dia bilang, oh enggak, kami justru bikin perbaikan, kami membangun. Sebenarnya mereka yang merusak, cuma mereka tidak menyadarinya. Nah ini, jadilah kita seperti lebah, makan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, dan tidak bikin rusak. Kita jangan bikin rusak lingkungan hidup, dan kita jangan bikin rusak peradaban. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam hadis yang disebutkan di dalam buku ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan seorang mukmin dengan pohon kurma. Masalul mu'mini masalun nakhlati. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pohon kurma. Kalau kayak kita di sini pohon kelapa. Bagaimana itu pohon kurma? Ma akhazta minha min syai'in nafa'aka. Apa saja kamu ambil darinya, kamu mendapatkan manfaatnya. Manfaat. Dengan kata lain, seorang mukmin adanya harusnya memberi manfaat. Jangan sampai ada sama nggak ada sama saja. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Coba kita renungkan diri kita. Adanya kita ini manfaatnya apa buat orang lain? Ini yang harus terus kita koreksi. Sekecil apapun kita harus menunjukkan manfaat. Dan kita tidak boleh meremehkan amal orang, perbuatan orang, sekecil apapun. Maka Rasulullah mengapresiasi siapa saja yang berbuat kalau itu memang manfaat. Kita koreksi diri kita, manfaat kita itu apa? Sebab sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pohon kelapa atau pohon kurma, semua manfaat. Kalau pohon kelapa misalnya, diambil daunnya, wah buat ketupat. Diambil lidinya buat sapu. Diambil kayunya, manfaat sekali kayu kelapa itu. Orang mau bikin jembatan dulu nggak pakai dicor. Udah tebang pohon kelapa, potong-potong, susun. Mobil truk bisa lewat. Nggak ambles. Ini bikin jembatan, baru diresmikan udah ambles. Nah. Diambil apalagi buahnya, dari airnya sampai kulitnya, semuanya bermanfaat. Nah sekarang kita punya ilmu, kita punya pengalaman, kita punya pikiran, semua itu mestinya ada manfaatnya bagi banyak orang. Jangan sampai adanya kita cuma bikin berisik. Nah, makanya ada ungkapan dalam iklan, kagak ada lu kagak rame. Nah itu namanya jadi orang cuma bikin berisik doang, bikin rame doang. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.